Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Gasa Mulayami dari kelas 1J Prodi D3 Budaya Ternak. Sistem pencernaan pada ayam. 1. Mulut. Pada ayam dinamakan dengan paru. Di dalam mulut ditemukan adanya lidah yang berfungsi memudahkan penelanan makanan ke dalam sistem pencernaan selanjutnya. 2. Kerongkongan. Esofagus merupakan saluran memanjang yang berbentuk seperti pipa. Esofagus berguna untuk meneruskan makanan menuju tombolok. 3. Tombolok merupakan tempat penyimpanan makanan, sebenarnya tombolok hanyalah diferensiasi dari esofagus yang mengalami pembesaran. 4. Proventriculus, lambung sejati pada ayam. Di dalam proventriculus terjadi pencernaan enzimatis yang melibatkan sekresi ayam klorida, enzim, pepsin, dan cairan kita untuk mencerna protein. Pankreas terletak pada lingkaran duodenum pada usus halus. Pankreas berfungsi menghadapi eksokrin dan endokrin. 5. Hati berfungsi sebagai sekresi empedu, metabolisme protein, karbohidrat, serta investigasi hormon polipeptida. 6. Usus halus terbagi menjadi 3 bagian, yaitu duodenum, jejunum, ileum. Di dalam duodenum terdapat enzim pencernaan, enzim lipase, amilase, dan tripsin. 7. Usus besar. Sama seperti usus halus, akan tetapi ukurannya lebih besar. Di dalam usus besar terdapat aborsi air lapang. Kloaka merupakan saluran air pencernaan, berfungsi sebagai saluran akhir sistem pencernaan pada ayam. Sistem pernapasan pada ayam. 1. Lubang hidung. Awal dari saluran pernapasan ayam berfungsi untuk mengambil udara untuk bernapas. Terdapat bulu-bulu halus di dalamnya yang digunakan untuk menyaring udara kotoran, debu, serta bakteri yang masuk. 2. Laring adalah organ yang paling dekat dengan trankea, berfungsi untuk mencegah masuknya benda asing dalam masuk udara selama inspirasi, membantu dalam proses menelan serta mengatur suara. Kemudian udara akan disalurkan ke trakea. 3. Trakea adalah pipa yang terdiri dari cincin tulang rawan. Trakea berfungsi untuk menyalurkan udara ke bronkus yang diteruskan ke paru-paru. Pada pangkal trakea terdapat sirin sebelum bercabang menjadi bronkus kanan dan kiri. 4. Bronkus memiliki fungsi ganda yang memastikan kualitas udara yang masuk serta memastikan bakteri pembawa penyakit yang masuk. Bronkus dan bronkiolus seperti cabang pada dahan pohon yang rendah, di mana bronkiolus adalah cabang dari bronkus yang lebih berfungsi untuk mengontrol kebutuhan udara yang masuk dan keluar. Pulmo atau paru-paru terdapat di belakang jantung ayam dan dilindungi oleh tulang yang rapi membungkus paru-paru. Fungsi paru-paru ayam yang sama dengan paru-paru pada umumnya, yaitu tempat urun oksigen dan karbon dioksida. Kantong udara berfungsi untuk mempertahankan volume udara yang konstan pada paru-paru dan menggerakkan udara melalui paru-paru selama inspirasi dan ekspirasi. Sistem reproduksi pada jantan. 1. Testis berbentuk seperti kacang dengan panjang kurang lebih 5 cm, berwarna putih. Selama musim kawin akan menjadi kekuning-kuningan. Pada masa tenang
atau molting terjadi perubahan ukuran menjadi separuh dari ukuran awal. 2. Ejakulat yang dihasilkan ayam jantan muda umumnya tidak mencapai 1 mili. 3. Epidimis berdekatan atau menempel pada testis. 4. Ductus deferens bermuara pada bagian papila di daerah ureterum yang merupakan muara dari ureter. 5. Palus penis pada ayam yang terdapat pada bibir bawah kloaka yang terdiri dari tuberkel kecil yang dilindungi oleh sepasang korpus palis pada proses kopulasi yang terjadi skis. Sistem reproduksi pada betina. 1. Ovarium berbentuk seperti buah anggur dan terletak di rongga perut berdekatan dengan ginjal kiri yang berfungsi sebagai tempat pematangan sel telur. 2. Opiduk adalah saluran yang menghubungkan ovarium dengan vagina dan juga digunakan sebagai saluran bagi spermatozoa menuju ke ovum untuk fertilasi. Pada ayam, opiduk dibagi menjadi beberapa bagian, antara lain 3. Infun di bulum merupakan bagian paling depan dan opiduk dengan panjang 7 cm. Terjadi proses pembentukan lapisan kalasa yang akan membungkus kuning telur secara memutar sehingga selalu berada di bagian atas. 7. 4. Magnum merupakan bagian opiduk terpanjang sekitar 30 cm yang berfungsi menghasilkan aluminium sehingga telur nantinya memiliki dinding yang tebal dan berlipat. 5. Ismus bagian dari opiduk yang memiliki diameter lebih kecil daripada magnum sehingga dapat disebutkan sebagai penyempitan dan memiliki panjang sekitar 8 cm. 6. Vagina merupakan bagian opiduk yang paling belakang. Vagina memiliki cincin sirkuler dengan lipatan pada permukaan sebagai tempat menyimpan spermatozoa. 7. Kloaka merupakan lubang buang urin dan feses yang disebut manure pada unggas serta tempat berakhirnya saluran reproduksi. Sekian penjelasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.